sikap. Sikap sahabat itu tetap stabil, tetap tenang ketika nyata-nyata bahwa sedang berhadapan dengan akidah yang sesat. Contoh nyata, kurang bagaimana merepotkan negara kekhilafan saat itu yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kurang merepotkannya orang-orang Khawarij. Dan Khawarij itu nyata-nyata kelompok sesat. Akidah sesat. Nyata kalau itu. Kurang merepotkan bagaimana itu kelompok Khawarij. Semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan, bahkan dihalalkan darah dan hartanya. Mereka nggak peduli, mau itu sahabat, mau itu telah dijamin masuk surga, nggak peduli. Mereka pakai dalil, mereka pakai ayat, dan seterusnya. Sampai kemudian dialog Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij. Kemudian sampai akhirnya terjadi perang antara Ali, ini sudah terakhir, ini kisah panjang tapi proses terakhir sekali bagi yang tetap saja memerangi dan menyulitkan negara, maka diperangi oleh negara. Itu setelah proses sangat panjang dan penyadaran dalam jumlah yang sangat banyak. Yang sisa yang sedikit ini yang sudah tidak bisa lagi disikapi dengan cara lembut. Maka terjadilah perang, namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu antara kekhilafan Ali dengan Khawarij. Tidak ada yang tersisa itu. Khawarij habis. Nah, itu hadirin dirahmati Allah, sudah segitu merepotkan, Ali ditanya. Ali, itu orang-orang Khawarij itu kafir? Apa mereka kafir? Wah, kita kalau lagi jengkel, Pak. Wong perbedaan pendapat biasa aja kita bilang fasik, kafir tuh orang. Bid'ah itu gak jelas. Karena gak stabil jiwa kita. Ketidakstabilan itu bermula dari ilmu kita yang picik, iman kita yang bermasalah. Betul. Sahabat ya Allah Pak. Kayak tadi Ali sudah dicaci maki, sudah dihina, dikafir-kafirkan pula. Padahal kalau semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang mulia itu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ahli surga, kurang apa? Ya kan? Sudah gitu diperangi pula. Subhanallah. Begitu ditanya, Ali, apa mereka kafir? Kata Ali, minal kufrihum farru. Enggak. Mereka justru lari dari kekafiran. Amunafiqun, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali, al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit, lah mereka zikirnya banyak. Antum lihat Pak, stabil jiwanya gitu ya. Teman-teman, kalau antum belum punya jiwa stabil, jangan masuk perbedaan pendapat. Karena begitu antum tersinggung, antum akan mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu menzolimi saudara antum. Saudara antum tidak berhak terhadap kalimat itu, tetapi antum keluarkan kalimat dan mencederai, dan antum sudah menzolimi dia. Bahaya Pak. Kalau gitu siapa mereka? Ikhwanuna bagaw alaina. Sempat-sempatnya Ali masih ngomong ikhwan kita. Itu ikhwan kita. Saudara-saudara kita, tapi zalim pada kita. Iya teman-teman. Ya. Jadi mohon berhati-hati. Kadang-kadang memang pertanyaan itu mancing-mancing Pak. Ya, sehingga ustadz-ustadznya itu juga suka kepancing Pak. Antum nanti jangan pancing saya ya. Suka kepancing-pancing ustadznya. Tapi mancing-mancing pertanyaan itu memang sudah dari dulu. Sehingga sebenarnya yang harus cerdas memang ustadznya. Dia harus tahu dia lagi dipancing Pak. Seseorang datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berpendapat kalau seseorang mimisan keluar darah dari hidung, maka batal sholatnya. Lagi sholat, batal sholatnya, keluar darah dari hidung, mimisan, harus wudu. Tapi Imam Malik
Imam Malik mengatakan tidak batal. Terusin aja, silakan dibersihkan tapi teruskan sholatnya. Imam Malik. Ada orang datang ke Imam Ahmad, nanya, Pak, apakah saya boleh sholat di belakang orang yang mimisan keluar darahnya? Apa jawaban Imam Ahmad? Harusnya jawaban beliau tidak. Arti sholatnya batal loh, harus diganti. Itu kan pendapat beliau. Itu imam batal karena keluar mimisan, harusnya diganti. Begitu. Tapi bukan itu jawabannya. Ini ulama tuh begini, nggak gampang kepancing, Pak. Apa jawaban Imam Ahmad? Bagaimana saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Itu jawaban. Ngerti nggak? Atau nggak ngerti itu? Ngerti ya? Ngerti ya? Imam Ahmad nampaknya membaca, nih orang nampaknya mau cuma ngadu doang ini. Wallahu alam. Tapi artinya bahwa sampai Imam Ahmad mengatakan, apakah saya tidak sholat di belakang imam besar sekelas Imam Malik? Begitu ya teman-teman, waktu saya habis ini. Jadi Masya Allah, ya contoh ulama itu luar biasa teman-teman. Dan betapa hati-hatinya dulu orang bicara kepada ahli ilmu itu. Hati-hati bicaranya Pak.